Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Halaman 198 sampai dengan 2000 kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketujuh, yaitu membandingkan ciri-ciri bangun datar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 198 pada bagian eksplorasi 7.1b. Ayo membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya. Pada bab sebelumnya, kalian telah belajar tentang sudut pada bangun datar. Berdasarkan besarnya, kalian juga telah mengenal berbagai macam sudut. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukanlah jenis-jenis sudut berikut berdasarkan besarnya. Yang pertama, perhatikan sudutnya, ini termasuk ke dalam sudut tumpul, di mana sudut tumpul itu besarnya adalah 130 derajat. Jadi sudut tumpul itu besarnya antara di atas 90 derajat. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan ini termasuk ke dalam sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya adalah 45 derajat. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai di bawah 90. Berarti 45 derajat ini masuk ke dalam nilai di bawah 90 derajat. Maka ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Selanjutnya, yang kiri atas, ini termasuk ke dalam sudut siku-siku. Kenapa sudut siku-siku? Karena besarnya adalah 90 derajat. Ini termasuk ke dalam siku-siku. Kemudian perhatikan yang kanan atas. Karena besarnya 335 derajat, ini termasuk ke dalam sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya di atas 90 derajat dan di bawah 360 derajat. Maka ini termasuk ke dalam sudut yang tumpul. Yang kiri bawah. Ini termasuk ke dalam sudut yang lurus. Kenapa? Karena besarnya adalah 180 derajat. Sedangkan yang kiri bawah, yang kanan bawah, ini termasuk ke dalam sudut yang satu putaran penuh. Besarnya berapa? Besarnya adalah 360 derajat. Selanjutnya pada halaman 199. Perhatikan sudut-sudut dalamnya. Menurut besarnya, sudut A ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Karena besarnya di bawah 90 derajat. Sudut yang B. Sudut B juga termasuk sudut yang lancip. Karena besarnya di bawah 90 derajat. Dan sudut yang C ini juga termasuk sudut yang lancip. Kenapa? Karena besarnya adalah di bawah 90 derajat. Kira-kira apa nama segitiga di samping? Karena semua sudutnya lancip, maka segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Selanjutnya yang di bawahnya adalah segitiga PQR. Apakah segitiga PQR sama jenisnya dengan segitiga ABC? Perhatikan sudut-sudutnya. Maka ini termasuk ke dalam segitiga lancip juga. Maka jawabannya adalah iya, sama. Mengapa? Karena sama-sama memiliki sudut yang lancip. Jadi ketiga sudutnya, baik sudut P maupun sudut Q maupun sudut R, ini adalah termasuk ke dalam yang sudut yang lancip. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga PQR dan ABC, adakah yang bukan sudut lancip? Jawabannya adalah tidak ada. Karena apabila kita perhatikan, semua sudut baik di sudut A, B, dan C, ataupun sudut P, Q, dan R,
semuanya adalah sudut yang lancip. Jadi tidak ada yang bukan lancip. Dari pengamatan kalian, apa yang kalian temukan? Jadi segitiga yang kesimpulannya adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip disebut segitiga lancip. Ini adalah kesimpulannya. Selanjutnya di halaman 199, sekarang perhatikan gambar segitiga berikut. Ini segitiga DEF. Perhatikan sudut-sudut dalamnya. Menurut besarnya, sudut D ini termasuk ke dalam sudut yang lancip karena besarnya di bawah 90 derajat. Sudut E ini adalah besarnya 90 derajat, maka termasuk ke dalam sudut siku-siku. Kemudian sudut F karena besarnya adalah di bawah 90 derajat, maka termasuk ke dalam sudut yang lancip. Kira-kira apa nama segitiga di samping? Jawabannya adalah segitiga siku-siku. Ada berapa sudut siku-sikunya? Sudut siku-sikunya hanya ada satu, yaitu sudut E saja, maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya, perhatikan segitiga KLM. Apakah segitiga KLM sama jenisnya dengan segitiga DEF? Tadi segitiga DEF adalah segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Perhatikan segitiga KLM juga, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu di sudut K. Maka jawabannya adalah iya sama. Jadi segitiga KLM ini sama jenisnya dengan segitiga DEF. Mengapa? Karena sama-sama memiliki sudut siku-siku. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga KLM ada berapakah sudut siku-sikunya? Jawabannya hanya ada 1. Pada segitiga DF sudut siku-sikunya di sudut E dan pada segitiga KLM sudut siku-sikunya adalah di sudut K. Dari pengamatan kalian apa yang kalian temukan? Maka jawabannya segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku itu disebut dengan segitiga siku-siku. Ini adalah kesimpulannya. Selanjutnya masih di halaman 200, bagaimana dengan segitiga berikut ini? Perhatikan segitiga HJIH. Perhatikan sudut-sudut dalamnya menurut besarnya. Sudut H ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Karena apa? Karena besarnya adalah di bawah 90 derajat. Kemudian sudut I. Sudut I karena besarnya di atas 90 derajat, maka ini termasuk ke dalam sudut yang tumpul. Kemudian sudut J besarnya juga di bawah 90 derajat. Ini termasuk ke dalam sudut yang lancip. Kira-kira apa nama segitiga di samping? Maka jawabannya adalah segitiga tumpul. Ada berapa sudut tumpulnya? Hanya ada 1, yaitu pada sudut yang I saja. Sudut yang I ini adalah termasuk sudut tumpul. Sedangkan sudut J dengan sudut H termasuk ke dalam sudut yang lancip. Kemudian perhatikan segitiga XYZ. Apakah segitiga XYZ sama jenisnya dengan segitiga HIJ? Apabila kita perhatikan, pada segitiga HIJ terdapat 1 sudut tumpul. Begitu juga pada segitiga XYZ, yaitu terdapat 1 tumpul, yaitu pada sudut yang Y. Sehingga jawabannya adalah iya, sama. Dalam artian itu adalah segitiga yang tumpul. Mengapa? Karena sama-sama mempunyai sudut tumpul. Di antara sudut-sudut dalam pada segitiga XYZ ada berapa sudut tumpulnya? Berarti sudut tumpulnya hanya ada 1, yaitu pada sudut Y saja. Sedangkan sudut X dengan sudut Y itu termasuk ke dalam sudut yang lancip. Dari pengamatan kalian, apa yang kalian temukan? Maka jawabannya adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul itu disebut dengan segitiga yang disebut segitiga tumpul. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 5 halaman 198 sampai dengan 200. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.